Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan MD Restorasi. Untuk kali ini saya lagi melakukan pengecatan dasar mobil Karimun. Nah, itu kita tengok masih banyak yang ada dempul-dempulnya ya. Jadi kita masih nutup dempul-dempul dulu. Dan untuk pengecatan ini sebenarnya ya bisa dibilang susah, bisa dibilang gampang ya. Asal kita mau memperhatikan pertama itu dari jarak tembak dulu ya. Jarak tembak kita setel kira-kira itu 15 sampai 20 cm ya. 15 sampai 20 cm untuk jarak tembak kita. Terus tekanan angin ini harus kita perhatikan. Nah, seberapa sih butuhnya angin yang kita butuhkan dan seberapa kekentalan cat yang ada di dalam spray itu. Nah, jadi kalau untuk pengecatan ini tidak perlu kental-kental ya. Karena kalau ya tapi begini ya, bisa jadi permintaan orangnya ya. Kalau permintaan orangnya itu eh, minta agak kulit jeruk lah gitu. Mungkin cat yang kita pakai ini ini harus agak kental, harus agak kental. Tapi kalau biasanya kalau minta yang halus, uh, kalau model mobil-mobil sekarang ini kan tidak ada yang uh, kulit jeruk lah gitu. Jadi rata-rata itu halus gitu. Jadi itulah perbedaannya ya. Kalau cat kita ini kental akan menghasilkan kulit jeruk. Tapi kalau cat kita agak ya ndak encer-encer kali lah. Pokoknya kita kira-kira aja ndak encer-encer kali, ndak kental-kental kali. Nah, itu bisa halus hasilnya. Nah, dan untuk itu tadi kita kembali ke angin. Jadi setelan angin ini harus kita setel juga. Seberapa sih bagusnya untuk spray yang ini? Karena biasanya spray itu beda-beda ya, dengan tipe yang beda, dengan tekanan angin yang beda juga. Karena kalau saya ini menggunakan Star ya. Star ini kan lebih halus dia ininya. Apa lubang lubang catnya, lubang untuk angin atau cat keluarnya itu lebih halus. Nah, kalau dulu kan memang ada Sagula itu sekarang nampaknya enggak keluar lagi. Sagula yang tabung bawah itu dan gini untuk yang standar-standar aja pakai Star ya udah lumayan hasilnya. Jadi kembali ke diri kita masing-masing ya, atau kemampuan kita untuk membelinya ya. Mungkin bisa jadi kalau seandainya ya kantong kita tebal ya bisa aja kita menggunakan Meiji atau sebagainya yang lebih bagus dari Star kan gitu. Cuman kalau kita kemampuannya hanya di Star ini udah cukup bagus bagi saya ya. Untuk bagi saya ini udah bagus kalau untuk Star nih. Karena Star nih saya
ada 3 dan dari awal pakai itu mungkin udah ada sekitar 7 tahun, 7 tahun atau 8 tahun yang pertama saya pakai ya. Itu sampai sekarang masih bisa lah digunakan untuk cat dasar masih bisa. Karena kita kalau kalau untuk clear biasanya menggunakan khusus ya, menggunakan spray khusus ya istilahnya star juga, cuman khusus tidak dicampur untuk cat ya. Dan ini pertama perhatikan jarak tembak, setelan angin, kekentalan cat nih. Jadi bisa dibilang gampang, bisa dibilang enggak ya. Cuman kalau untuk yang udah berpengalaman mungkin enggak akan susah lah ngecat itu. Susah enggak susahnya nih tergantung kembali ke jam terbang masing-masing ya. Ya untuk sebenarnya untuk sedikit pemberitahuan ya bagi yang belum belum masih belajar lah ya. Jangan takut ya untuk mencobanya karena pertama setelah cat itu masuk ke spray itu bisa langsung kita tembakkan dengan tekanan angin yang kira-kira lah gitu. Jadi seperti apa sih cat nih keluarnya gitu. Atau kalau enggak kita colok, kita tengok tetesan 1, 2, 3-nya ini biasanya lebih lambat itu berarti lebih kental gitu. Lebih lambat, lebih kental kalau jatuh tetesan itu setelah kita colok menggunakan lidi. Kita angkat, di situ akan netes, cat itu akan netes kembali ke ini, ke spray itu. Dan kalau dia kental untuk turunnya ini lambat gitu, netesnya ini lambat. Dan kalau netesnya kencang itu berarti tandanya dia itu encer gitu. Makanya di antara encer dan kental itu kita ambil tengah-tengahnya ya. Seperti apa sih yang harus kita gunakan menggunakan spray ini gitu. Seperti itu aja udah cukup tuh untuk mengetahui cat kental enggak kentalnya itu. Terus angin ya. Angin ini lebih bagus tuh menggunakan angin agak kencang dibandingkan dengan angin lambat ya. Karena kalau angin lambat walaupun cat kita itu enggak terlalu kental, itu akan terjadi ini kulit jeruk gitu. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan angin yang cukup lah gitu. Menggunakan angin yang cukup tekanannya gitu. Jadi biar enggak terlalu enggak terlalu encer kali. Terus kalau dengan tekanan angin yang kuat nih daya lengketnya, teksturnya itu akan berbeda. Tentu dengan angin yang kuat nih cat akan lebih halus gitu. Lebih halus merekatnya ke bodi ini. Jadi enggak banyak kulit jeruknya. Makanya itu harus kita atur ya. Kita atur untuk pencampuran catnya, terus angin, jarak tembak itu harus diperhatikan. Kalau untuk yang sudah biasa, udah mahir tuh biasanya 14.
Nah, kita lanjutkan, ini udah pengecatan warna ya. Pengecatan warna yang aslinya ini. Ya, setelah ini langsung saja kita lakukan pengekliran. Untuk pengekliran ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal nih, biasanya kalau saya itu 3 lapis ya, 3 lapis. Kenapa harus 3 lapis? Karena ntar kalau hanya 2 lapis tuh mudah habis ya, mudah habis saat kita lakukan perabinan nih. Saat kita lakukan perabinan nih, kita akan amplas terlebih dahulu. Kita lakukan